Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video ini kita akan membahas kronologi lengkap peristiwa penculikan Mayor Jenderal Raden Suprapto dalam film pengkhianatan G30S PKI. Dalam video ini, sudut pandang cerita diambil berdasarkan alur cerita dari film pengkhianatan G30S PKI. Jadi, saya disclaimer dulu di awal bahwa penjelasan dalam video ini jangan teman-teman terima mentah-mentah sebagai suatu kebenaran. Silahkan teman-teman cross-check lagi dengan menonton video-video dari channel lain atau sumber-sumber yang lebih terpercaya dan kredibel seperti di buku dan lain-lain. Oke, semoga dapat kita pahami bersama ya. Berikut adalah penjelasan kronologi peristiwa penculikan Maijen Suprapto dalam film pengkhianatan G30S PKI. Yuk kita mulai. Malam itu, pada tanggal 30 September 1965, Maijen Suprapto tidak bisa tidur. Hal ini disebabkan Suprapto baru saja melakukan pencabutan gigi sehingga merasa tidak nyaman. Istrinya yang bernama Julie Suparti lalu menemani beliau yang saat itu tengah menggambar rancangan Museum Perjuangan di Yogyakarta. Kalau masih sakit buat tidur, kok malah bekerja? Justru karena sakit ini nggak bisa tidur. Tidurlah situ dulu. Gambar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak beneran tuh? Di sisi lain, ratusan anggota pemuda rakyat dan gerwani tampak sedang berkumpul di lubang buaya. Sementara itu, para pentolan-pentolan G30S tampak sedang menyusun sebuah operasi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan Komando Basis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang ditugaskan untuk menculik para jenderal, baik hidup ataupun mati. Sekarang jam 1:30. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Pada pagi hari, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Pasopati, Letnan Dul Arif, membentuk 7 pasukan dari Satuan Tugas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Satu di antara tim yang dibentuk bertugas khusus untuk menculik Maijen Suprapto. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman. Pimpinan Serka Sulaiman ini terdiri dari satu peleton Batalion Kawan Kehormatan Cakrabirawa. Regu 1 dipimpin oleh Sersan Kepala atau Serka Sulaiman. Kemudian sisa pasukan lainnya bergabung dengan Regu 2 dengan pimpinan Sersan 2 atau Serda Sukiman. Sekitar pukul 4 pagi, pasukan ini berangkat menuju rumah Maijen Suprapto di Jalan Basuki nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Terdapat sekitar 19 orang tentara yang siap menculik sang jenderal. Saat itu, di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. 19 orang ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman lalu berusaha masuk ke dalam rumah. Suprapto yang saat itu memang belum tidur, kaget melihat pasukan Cakrabirawa tiba-tiba datang mengepungnya. Pasukan penculik mengatakan bahwa mereka ditugaskan menjemput Maijen Suprapto untuk menghadap presiden di istana. Suprapto lalu meminta izin berganti pakaian, namun permintaannya ditolak. Suparti yang terbangun hanya bisa terdiam melihat suaminya dibawa pergi oleh pasukan penculik. Ia tidak dapat memanggil bantuan karena jaringan telepon di rumahnya telah diputus. Masuk, Bu. Masuk.
Suprapto lalu dibawa menuju lubang buaya. Sesampainya di lokasi, Suprapto dengan mata tertutup lalu dibawa masuk ke dalam sebuah rumah untuk diinterogasi bersamaan dengan kedua jenderal lainnya. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Suprapto dan para jenderal lainnya tentu saja menolak karena surat tersebut berisi fitnah terhadap mereka. Pelaku G30S ini lalu memaksa para jenderal dengan berbagai macam cara. Bahkan mereka tak segan-segan untuk melukai dan menyiksa para jenderal. Suprapto menjadi salah satu jenderal yang mengalami penyiksaan cukup parah. Hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya setelah diberondong peluru oleh para pelaku G30S. Jasadnya lalu dimasukkan ke dalam sumur tua bersamaan dengan jasad ke-6 korban lainnya. Setelah itu, sumur tua itu ditimbun dan ditanami pohon pisang untuk menghilangkan jejak. Pada tanggal 4 Oktober 1965, melalui petunjuk dari Sukitman, jasad Maijen Suprapto dan ke-6 korban lainnya akhirnya dapat ditemukan. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana? Pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ke-7 jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada hari yang sama, Maijen Suprapto dan rekan-rekannya resmi dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111/KOT/1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta. Itulah kronologi peristiwa penculikan hingga gugurnya Mayor Jenderal Raden Suprapto. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.